Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan yang sehat ya, dan semoga dilancarkan rezekinya juga. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Donghua yang berjudul Star Material Technique Season 2. Oke sob, tanpa banyak basa-basi, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di awal film, Sing Hye dan para anggotanya berangkat untuk menyelamatkan keluarga afiliasi yang saat ini diincar oleh keluarga An Yu. Hal itu dilakukan keluarga An Yu dikarenakan Liang Xiang telah menyadari jika semua keluarga afiliasi telah bergabung bersama keluarga Jing Yu. Sing Hye berpikir jika keluarga An Yu akan mundur selangkah. Namun ternyata keluarga An Yu langsung berencana memusnahkan keluarga-keluarga afiliasi untuk memperkuat posisi keluarga An Yu. Namun beberapa saat kemudian, Sing Hye dan anggotanya pun kembali dengan wajah yang lesu. Yuning menanyakan akan tindakan Sing Hye itu apakah berhasil atau tidak. Namun Sing Hye mengatakan ketika mereka tiba, semua sudah terlambat. Seluruh kota sudah diratakan dengan tanah. Semua keluarga afiliasi tidak ada yang tersisa. Hanya beberapa orang saja yang bisa diselamatkan, dan itu juga kurang dari 1%. Orang-orang ini dimusnahkan karena bergabung dengan keluarga Jin Yu untuk melawan keluarga An Yu. Jika Sing Hye bisa menebak tindakan Liang Xiang lebih awal, maka ia akan bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Yuning pun menenangkan Sing Hye agar ia tak menyalahkan dirinya sendiri. Sing Hye mengatakan jika orang-orang ini tak bersalah, tidak boleh mati sia-sia. Sebelumnya, memang Sing Hye enggan untuk membunuh, karena ia tahu hukum surga ada di dalam kegelapan. Membunuh banyak nyawa akan merugikan hukum surga. Namun untuk situasi ini, ia akan membunuh Liang Xiang. Setelah mengatur orang-orang ini, Sing Hye berencana akan membalaskan dendamnya pada keluarga An Yu dan menegakkan keadilan untuk orang-orang yang tak bersalah. Namun Yuning mengatakan jika mereka tak punya tempat tinggal yang cukup. Lalu seperti pahlawan kesiangan nih, Jing Yun mampu memecahkan masalah tersebut. Sing Hye pun menyuruh Jing Yun untuk mengatasi semuanya. Kemudian Sing Hye memerintahkan Ying Yang dan Yuning untuk mengumpulkan para pengembara. Di dalam hati Sing Hye mengatakan jika dalam beberapa waktu ke depan kekuatan Sing Hye dan Yuning dapat ditingkatkan lebih tinggi. Maka saat mereka bertarung melawan Liang Xiang, mereka akan lebih percaya diri. Namun Sing Hye tetap khawatir nih, jika Liang Xiang mengundang banyak praktisi kuat dari ibu kota, maka mereka akan kesulitan untuk menang. Sing Hye pun mulai menghitung kekuatannya, yang sekarang ini keluarga Jing Yu memiliki 3 praktisi tingkat 7, termasuk dirinya sendiri. Lalu ia mengumumkan jika semua pengungsi dan terluka akan mendapatkan tempat tinggal yang layak. Selanjutnya, apa yang akan mereka hadapi adalah musuh mereka bersama. Mereka tak akan membiarkan keluarga-keluarganya dihancurkan oleh tangan keluarga An Yu. Saatnya untuk melawan keluarga An Yu sampai titik darah penghabisan, kata Sing Hye. Ying Yang mengatakan jika mereka sudah terlalu lama menunggu Sing Hye mengatakan seperti hal ini. Dan di sisi lain terlihat orang yang memakai topeng. Nampaknya nih, itu adalah mata-mata dari keluarga An Yu. Dan benar saja, ia pun segera menghadap Liang Xiang untuk melaporkan apa yang terjadi. Liang Xiang mengetahui jika keluarga Jing Yu ingin melawan keluarga An Yu sampai mati. Ia mulai meremehkan kekuatan keluarga Jing Yu. Itu ia katakan dikarenakan ia telah mendapatkan beberapa pasukan rahasia dari berbagai tempat. Jika mereka semua ditarik, maka itu jauh lebih kuat dari keluarga Jing Yu. Ia pun menyuruh Liang He untuk mengirimkan surat ke kota Mingzhong. Namun Liang Xiang juga memiliki kekhawatiran tersendiri dikarenakan keluarga Jing Yu memiliki dukungan dari Tuan Putri. Liang Xiang mengatakan jika sudah saatnya mempersiapkan pertempuran terakhir.
Di malam harinya, Xinghe ditemui oleh Liang Yu. Xinghe menanyakan, ada masalah apa sampai Liang Yu menemui Xinghe malam-malam seperti ini. Liang Yu lalu menanyakan kepada Xinghe, apakah benar Xinghe telah memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan keluarga An Yu. Xinghe mengatakan, jika selama Liang Yu tidak ikut bertarung, maka Xinghe tak akan menyakitinya. Liang Yu mengatakan, jika keluarga An Yu berada pada kendalinya, maka ia bisa menjamin tak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Ia lalu menanyakan, bahkan jika keluarga An Yu dihancurkan, apakah keluarga Jingyu masih tetap aman? Sejauh yang Liang Yu tahu, Liang Xiang telah menuliskan surat dan mengutus seseorang ke kota Mingzhong. Mereka mencoba mengundang leluhur keluarga An Yu untuk ikut bertindak. Leluhur itu kemungkinan praktisi surgawi tingkat 8. Xinghe pun mulai khawatir akan perkataan Liang Yu itu. Lalu Liang Yu menyuruh Xinghe untuk tenang saja, dikarenakan ia akan menyiasatinya. Sesaat sebelum mereka pergi, ia akan mengirim seorang master untuk mencegah surat tersebut. Namun, mendengar itu, Xinghe sudah mengerti apa maksud dari Liang Yu. Ia menanyakan apa yang diinginkan oleh Liang Yu. Liang Yu pun tertawan karena Xinghe mengetahuinya. Ia pun segera membisikkan sesuatu kepada Xinghe. Entah apa yang dibisikkan Liang Yu itu, Xinghe memutuskan untuk menyetujui permintaan Liang Yu. Lalu, Liang Yu pun memutuskan untuk pamit. Namun sebelum itu, ia mengatakan jika Liang Xiang mengatur banyak mata-mata di kota Lanli. Liang Yu tak bisa lama-lama. Ia berpesan agar Xinghe tetap berhati-hati. Di dalam hatinya, Xinghe mengatakan jika Liang Yu ini memiliki niat yang mendalam, kedepannya ia harus mewaspadainya. Namun, orang seperti Liang Yu bahkan lebih baik dibandingkan orang yang munafik. Dalam situasi kepentingan bersama saat ini, tidaklah masalah jika mereka saling bekerja sama. Kemudian, Xinghe pun pulang ke rumahnya. Namun, betapa terkejutnya Xinghe setelah melihat wakil dekan ada di sana yang telah lama menantinya. Wakil dekan sudah mengetahui jika Xinghe membantu keluarga yang tertindas dan juga menerima orang-orang yang selamat. Itu hal yang sangat bagus. Namun, instruktur akademi tidak bisa terlibat pada masalah perselisihan keluarga. Jika Xinghe mau berperang dengan keluarga An Yu, maka wakil dekan tak bisa membantu Xinghe. Xinghe pun mengerti kondisi tersebut dan tak akan menyusahkan wakil dekan. Lalu, wakil dekan menjelaskan jika kekuatan di belakang keluarga An Yu jelas bukan sesuatu yang dapat Xinghe sentuh. Jika Xinghe ingin menyelamatkan keluarganya, wakil dekan menyarankan untuk Xinghe mundur selangkah. Namun, Xinghe menyadari jika apa yang dilakukan keluarga An Yu sudah membuat murka langit. Masalah itu juga karena Xinghe. Saat Xinghe bertarung dengan keluarga An Yu, keluarga afiliasi lainnya berdiri dan membantu Xinghe. Sekarang mereka hampir dimusnahkan oleh Liang Xiang. Jika Xinghe tidak bisa mendapatkan keadilan untuk mereka, maka siapa lagi? Bahkan jika keluarga Jingyu dimusnahkan, masalah ini juga harus dilakukan. Xinghe pun meminta satu bantuan kepada wakil dekan. Saat mereka sedang bertarung melawan keluarga An Yu, Xinghe memohon agar wakil dekan melindungi wanita tua dan lemah serta anak-anak dalam keluarga. Wakil dekan pun bersedia melakukannya. Lalu scene berpindah di kediaman keluarga An Yu. Terlihat di sana Liang Yu memberitahukan suatu hal kepada Liang Xiang. Ia memberitahukan jika harta karun naga surgawi ditemukan di Gunung Beiming. Liang Xiang nampak tak percaya dengan berita itu, namun Liang Yu selalu meyakinkan Liang Xiang. Liang Yu menceritakan jika ratusan tahun yang lalu ada leluhur yang memastikan harta karun naga surgawi tersembunyi di dekat kota Tianzhong. Namun sayangnya masih belum bisa menentukan lokasi yang tepat. Hanya saja dalam catatan kuno, Gunung Beiming adalah lokasi yang paling mungkin. Sampai sekarang ini diketahui ada seorang master yang mampu mengidentifikasi kalau Gunung Beiming adalah tanah naga dan harimau. Dikatakan harta naga surgawi tersembunyi di Gunung Beiming. Bahkan berita ini sudah menyebar. Sepertinya sebentar lagi keluarga lain akan bergegas ke Gunung Beiming sesegera mungkin.
jika keluarga An Yu tidak segera bertindak. Takutnya, harta itu jatuh ke tangan orang lain. Liang Xiang mengatakan jika saat ini adalah momen penting bagi mereka untuk bertarung melawan keluarga Jingyu. Jika kita mengerahkan sumber daya untuk menggali harta karun, bagaimana jika kita diserang oleh keluarga Jingyu? Tanya Liang Xiang. Lalu, Liang Yu terus meyakinkan Liang Xiang. Ia mengatakan jika menemukan harta naga surgawi, jangankan hanya keluarga kecil Jingyu, bahkan jika itu istana Raja Kota Utara, mereka pasti tak akan bisa melakukan apa-apa. Diketahui, harta itu bisa menjadi sumber keuangan yang sangat besar. Mereka bisa menggunakan harta itu untuk mengembangkan begitu banyak pasukan. Bahkan mereka bisa merekrut banyak sekali master. Jika mereka menemukannya, Liang Xiang meyakini keluarga An Yu akan menjadi penguasa. Setelah Liang Xiang pikir-pikir, harta naga surgawi sangatlah menggoda. Lalu, Liang Xiang mengatakan kepada Liang Yu jika dirinya sekarang ini sudah tua. Posisi kepala keluarga tentu akan diserahkan pada para generasi muda. Dan untuk saat ini, Liang Yu menjadi satu-satunya putra keluarga An Yu yang masih memiliki basis kultivasi. Kedua tetua agung juga pasti akan mendukungnya. Cepat atau lambat, posisi kepala keluarga pasti akan diberikan kepada Liang Yu. Liang Xiang ingin melihat bagaimana tindakan Liang Yu dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Liang Yu pun berpendapat jika mereka harus memprioritaskan untuk mengambil harta karun naga surgawi. Kirim surat permohonan dan memohon penguasa kota untuk membantu menengahi permasalahan mereka dengan keluarga Jingyu, agar melakukan gencatan senjata sementara dan membiarkan Ye Xinghe tahu kalau mereka bersedia untuk berdamai. Agar menghindari pengorbanan darah, ambil keuntungan dari gencatan senjata sementara itu untuk mereka pergi ke Gunung Beiming. Setelah mendapatkan harta karunnya, barulah mereka menyerang keluarga Jingyu. Namun nih, setelah mendengar pendapat Liang Yu, Liang Xiang pun sangat marah kepada Liang Yu, dan film pun bersambung. 只是段时间，我们驻守在北冥山的地，下次你居然都想得出！